Halo, ketemu lagi di Sri Asih. Ruang Ngobrol. Ruang Ngobrol Sri Asih. Biar kelihatan dikit. Oke, nah ini Sri Asih. Ini Oke. kaosnya PO pas PO, untung apa filmnya ditunda. Ya. Kalau jadi nggak dapat kaosnya nggak bisa nonton pas PO. Betul. Ini adalah Oleh-oleh dari special screening special screening di hari Sabtu tanggal 12 November. Ya, kebetulan Ini hari Minggu teman-teman, tanggal 13 September. kita dapat tiketnya lah, kebetulan kita dapat. Udah beli kain merah segala Udah ya. beli kain merah segala. Tapi di Jogja ternyata ya, disuruh menunjukkan. Ya, betul. Tapi it's okay. Screeningnya menyenangkan. Menyenangkan karena menyenangkannya dari nonton screening itu adalah yang datang itu memang intended to memang pengen minimal dia tahu Gundala. Ya, betul. Jadi ketika adegan-adegan yang nyambut berkaitan ya. dengan Jagat Bumi Langit secara keseluruhan kena. Ya. Seperti aku pas nonton fan screening One Piece itu filmnya beda banget dibanding nonton reguler ya. Betul. Nonton reguler tuh kita kadang tepuk tangan sendiri, ketawa sendiri gitu. Nah, mungkin juga ini kan dimaksudkan oleh Bumi Langit sebagai tes pasar ya. Iya. Seberapa banyak studionya tadi malam kita studionya kecil dan nggak penuh, tapi 75% yang mungkin lebih. Cuman depan dua baris depan doang yang nggak. Ya, kira-kira. Yang nggak Dan karena promosinya juga kurang sih, promosi special screeningnya tuh. Ya, 2 hari sebelum rilis baru di waro-waro loh. Dan layar bioskop di Indonesia itu banyak terisi sama Black Panther. Nah, jadi Black Panther bukan Wakanda Forever dong. Bukan Black Panther ya judulnya bukan. Oke, sekarang let's go teman-teman, kita usahakan non spoiler ya. Spoiler free nih. Kita usahakan non spoiler. Ya, ada sedikit spoiler tapi akan kami usahakan tidak yang mengganggu. Ya, bukan hal cerita, bukan hal siapa yang muncul atau apa segala macam. Pasti bukan. ada yang muncul. Oke, lanjut. Dari aku pribadi, Riz, aku nggak jujur terus terang sampai tadi malam habis selesai nonton tuh aku tergelitik untuk nyari filmnya Sri Asih itu filmnya bagus apa enggak sih? Karena kita tadi malam juga nonton sama Mas Ian yang juga sama Mas Daris Misi kemarin terakhir Perfect Stranger ya. Mas Ian di Ruang Ngobrol itu dia lebih seneng Gundala, lebih cocok sama Gundala gitu. Kalau Daris itu nonton Sri Asih di sebelahku emang hype-nya kerasa gitu. Jadi memang Daris suka Sri Asih, tapi kelihatannya aku tidak bisa. Ternyata aku nemu bahwa aku nggak bisa bilang Gundala atau Sri Asih yang lebih bagus. Oke. Kenapa? Karena Daris ngasih judul thumbnail ini itu buatan Daris dan itu benar. Maksudnya adalah aku ketika nonton Bumi Langit, Jagat Cinema Bumi Langit, pertama yang ku cari dan ternyata dapat adalah lore atau hikayat atau mitologinya. Dan di Sri Asih ini kental banget. Iya. Penuh banget hal-hal semacam ini yang bahkan di Gundala pun kita nggak dapat sama sekali, hampir sama sekali gitu. Nah, itu yang aku senang. Jadi aku nggak peduli bagus atau enggaknya. Tapi hal ini tuh membuatku ngerasa udah sangat cukup. Inilah Jagat Cinema Bumi Langit. Yang kedua adalah keterkaitan dan keberkaitan satu sama lain antara film Sri Asih dan Gundala. Itu aku senang banget. Artinya ini tidak berdiri sendiri. Beneran kita akhirnya nih ada di masa kita ngelihat MCU dan DCU di Indonesia. Betul. Yang disajikan nuansa kata-katanya, dialognya, humornya tuh MCU, tapi adegannya, warnanya itu DCU. Ini DCU sekarang. DCU. Perkawinan MCU dan DCU ala Indonesia ya. Dan menurutku teman-teman, jangan, ini saran dari aku pribadi sih, terserah kalian ngelakuin apa enggak masing-masing. Tapi menurutku nontonlah Jagat Cinema Bumi Langit dengan bukan tanpa ekspektasi ya, tapi open minded ya. Open minded artinya ini tuh bersinggungan semua. Karena MCU pun satu film dengan film lainnya tuh mungkin disambungannya hanya dengan mid credit atau post credit, tapi ini enggak teman-teman. Ini emang bersambung. Story-nya nyambung. Oh, itu menyenangkan sekali. Monggo, Riz. Nah, kalau aku lebih nyaman nonton suka nggak suka itu. Kita selalu ngomong suka nggak suka itu beda dengan bagus atau nggak bagus. Bahasa kita kemarin lebih ngepop ya. Sri Asih itu lebih ngepop, lebih MCU-is ya. Istriku juga seneng banget sama film ini. Iya kan. Kalau Gundala tuh akan ada teman-teman yang mengerti di beberapa tempat. Ya. Nah,
Gundala itu adalah teriakan bumi langit bahwa kami ada di sini nih. Ya. Kami ada. Betul. Film kami ada. Nah, Sri Asih itu adalah ketok palu bahwa ini universe-nya akan dibawa kemana. Ibaratnya Bumi Langit bilang kalau kalian mau, kami punya banyak loh. Gitu. Jagatnya mau dibawa kemana? Semua dikeluarin Semestanya teman-teman. mau dibawa kemana? Semua dikeluarin, lore-nya Termasuk tuh. nanti akan ada siapa-siapa yang akan berperan di film mana-mana itu semua disajikan di Sri Asih dengan teasing doang. Ya. Tapi beneran tepat guna. Betul, betul. Harusnya Gatot Kaca bisa kayak gini. Ya, karena Kalau- lore-nya sebetulnya lebih kuat. Lebih kuat. Kalau naskahnya lebih oke. Eksekusinya Gatot Kaca juga. ya. Eksekusinya juga. Gitu. Nah, ya, Selain ya. itu, Sri Asih itu beneran rasanya beda Joko Anwar sama Upi. Tuh, nah itu tadi yang kamu bilang kalau si Gundala ngerasanya belum kayak gini karena memang Joko Anwar tuh di luar Pengabdi Setan tuh nggak ngepop kan. Bahkan Pengabdi Setan itu nggak ngepop banget. Nggak terlalu ngepop juga. Betul. Jadi emang ini mungkin akan bisa lebih diterima di khalayak dibandingkan Gundala. Visual efeknya tidak ada yang wagu dalam bahasa Jawa tuh. Iya. Wagu tuh kayak kita ngelihat kayak apa sih ini, itu nggak ada. Kita tahu bahwa itu visual efek tapi oke-oke aja. Dan di Gundala itu kita diperlihatkan street hero. Ya, Di Sri Asih kita diperlihatkan superhero. levelnya belum mencapai ke dewa ya. Belum. Tapi Tapi emang udah superhero. fight-nya- Kelasnya superhero. Hal yang aku diskusikan sama Mas Bagas ketika trailer keluar adalah ini tuh Sri Asih, tapi kok tarungnya ala Black Widow. Ya, betul sekali. Itu kami sempat diskusi. Betul. Gak sempat ada kontennya ya. Tapi kemudian ketika masuk film, make sense nih. Dan kemudian ketika Sri Asih masih jadi Alana, ya dia emang ala Black Widow. Ya, Fighter jalanan lah, fighter jalanan. Ketika Sri Asih udah mewujud, Ada 2 tahapan soalnya teman-teman. udah menjelma menjadi Sri Asih, dia jadi Wonder Woman. Betul. Aku nggak bisa maksudnya mungkin tidak terhitung ya berapa kali Daris bilang Wonder Woman banget. Tapi teman-teman, in a good way. Maksudnya gini, oke lah, Sri Asih itu memang Wonder Woman-nya BCU ya, BCU. Tapi meniru dan works itu nggak mudah. Meniru dan works itu nggak mudah. Dan mereka bisa. Bagus banget. Kita nggak bisa nggak niru siapa-siapa, gitu. Nggak apa-apa, niru tuh nggak apa-apa. Pevita itu sukses menjelma menjadi Gal Gadot di film Wonder Woman pertama. Dan Henry Cavill. Karena pas adegan terbangnya tuh bener-bener Superman-nya Cavill banget. Dan itu bagus banget itu loh. Iya. Tersajinya dengan bagus banget. Semua elemen teman-teman, mungkin paruh film dari depan ke separuh tengah itu agak-agak ini gimana sih maksudnya mungkin tapi begitu emang titik superhero-nya tuh on gitu, itu udah jadi entirely film yang berbeda sih. Film benar-benar superhero gitu. Ada banyak dan hal-hal yang off gitu loh, tapi enggak, jadi passable. kita ada kompromi beberapa. Lebih ke bagaimana cara penyutradaraan sih. Gaya directingnya UP agak kurang Indonesia banget. Ya. Ini masih barat banget. Termasuk dialog. Nah. Tapi jokes-nya kena banget. Jokes-nya kena. Mungkin karena UPI itu ngerjakan My Stupid Boss 1-2 kan. Karena jokes-nya nyampe ke kita gitu. Nah, ini jokes-nya juga nggak kebanyakan tapi works. Karakternya juga. Jadi delivery jokes-nya juga film enak. Sri Asih itu bukan sebuah karya yang mahakarya. Ya. Dia beneran dia berada di sisi aku pengen menyajikan seperti ini, dapatnya segini. Iya. Works banget. Dia pengen jadi pembuka sinema Bumi Langit, pembuka beneran yang buka mitologinya, buka hikayatnya. Karena harus dia. Kalau teman-teman udah nonton emang harus dia. Kenapa harusnya sih? Kenapa nggak bisa di Gundala? Karena emang harus dia. Ya, itu semuanya tadi soal yang Daris bilang Gundala tuh levelnya street. Gundala itu kalau di Avengers ya paling banter cuman kayak Captain America, tapi itu pun nggak sampai, nggak nyampe segitu gitu. Jadi memang harus Sri Asih, memang yang paling paling gedenya. Dan penggemar komiknya Sri Asih akan suka. Ya, betul. Akan ada penyesuaian, tapi banyak hal yang diusahakan untuk ngasih homage ke karakter Sri Asih di komik itu. Aku pun nggak banyak baca ya, tapi sedikit banyak aku tahu lah sedikit. Nggak banyak baca Sri Asih. Nah itu sih yang beneran
patut diacungi jempol, patut diberi apresiasi usahanya Bumi Langit terhadap Sri Asih. Semua penundaan, itu terbayar lunas menurutku. Iya. Ada kompromi, tapi itu bukan hal yang deal breaker. Kalau kita bilang kompromi, bahkan film Hollywood pun kompromi. Tapi teman-teman, kalian mau membandingkan ini dengan film Hollywood pun, aku rasa sangat boleh. Nggak terlalu kalah sih. Iya, sama sekali nggak kalah, Riz. Sama sekali nggak kalah. Maksudnya, ya gimana ya, secara teknologi, visual, efek segala macam tuh bagus aja. kok, oke. Adegan fight-nya bukan memang yang megah, tapi iya, works lah. Dan ini beneran musuhnya tuh super villain gitu loh, bukan musuhnya kan dokter setan ya. Ini hal yang menarik nanti yang mau aku bicarakan, bahwa yang pertama yang mau aku lanjutkan tadi adalah beberapa titik adegan pertarungan memang ya agak maksain ya. Maksain itu maksudnya adalah gerakannya nggak terlalu bagus, tapi gerakan kameranya didukung oleh gerakan kamera segala visual efek. Tapi sama sekali nggak mengganggu. Tapi begitu Sri Asih benar-benar menjelma menjadi superhero, pertarungan yang ngelawan musuhnya yang memang super villain, super power, itu menjadi pertarungan yang menyenangkan karena big booknya superhero dan nggak pakai pencak silat. Karena di Gatot Kaca kita masih ngelihat kuda-kudanya pencak silat. Tapi cara tarungnya itu beneran superhero banget. Beneran kayak nonton Superman atau Wonder Woman. Yes, action ya. Betul. Aksi mereka begitu. Yang menarik tadi dari bilang super villain, aku seneng karena kalian kalau nonton beberapa konten ruang ngobrol, terutama kayak kemarin Kodrat ya, aku sama Mas Jojo gitu, kalian pasti nyadar betapa aku seneng Klenik ya. Dan jagat sinema Bumi Langit, karena kita di Indonesia, maka core-nya dari zaman dulu yang terjadi di Jaga Bumi adalah Klenik. Iya. Dan itu aku seneng banget teman-teman, seneng banget. Ini dan tuh beneran nggak bisa lagi kita murni ini penerjemahan dari Marvel dan DC. Enggak. Karena core-nya Indonesia tuh Klenik. Jadi ini beneran ajian, mantra. Ini beneran ngambil apa yang harus diambil dari budaya Indonesia, kemudian diterjemahkan menjadi superhero ala Marvel DC, betul. Bukan mirip, bukan jiplak, tapi ala. Betul. Bahkan kalau kita flashback ke Gundala pada saat Kiwi Lawu muncul, itu kan vibe horornya kan gede banget, dan nggak mungkin Gundala yang se-scientific itu menghadapi lawan yang begitu supernatural, kan rasanya aneh, tapi menarik. Tapi itu works itu harusnya menarik. Aku nggak bisa nyambung, nggak setuju bagaimana kita lompat ke luar negeri, bagaimana Iron Man ngelawan Mandarin ya. Aku nggak begitu setuju, tapi di sini karena Klenik original Indonesia tuh jadi seneng gitu, seneng banget gitu. Sebenarnya nanti yang akan berat ke sci-fi itu harusnya Aquanus kan? Harusnya Aquanus, ya betul. Kalau kemudian kita nggak afdol kalau nggak ngomong kekurangan ya. Yes. Kekurangan yang ingin aku itu sebenarnya ada di soal penokohan Sri Asih. Ya. Tapi itu bagaimana dia tuh paruh pertama film dan paruh kedua film tuh jadi benar-benar dua orang berbeda. Kayak dia udah dapat pencerahan, kayak aku harus begini. Tapi itu adalah penting untuk membuat satu film ini tuh bisa work sebagai tonggak mitologinya Bumi Langit, tonggak hikayatnya Bumi Langit. Kalau enggak, kita cuma ngelihat satu film ala Gundala. Bagaimana si Sancaka berkembang sampai jadi superhero. Kalau ini tuh kita diperlihatkan bagaimana Alana berkembang dari pribadi yang masih penuh amarah dan sebagainya. Labil. Kemudian jadi superhero itu dirangkum dalam satu film. Dan superhero-nya tuh beneran superhero, dia udah big book ngalahin musuh dan sebagainya. Ya hancur-hancuran tembok segala macam. Makanya ini kayak dua film yang diringkas jadi satu. Tapi bagus nggak? Memang harus gitu. Maksudku orang tuh gak akan mau nonton gitu loh kalau satu film tuh nanti rasanya rasa Gundala juga. Gitu. Nah, terus jadi ini tuh kekurangan yang menurutku maksudnya nitpick. Jadi passable. Ini boleh kita iniin gitu. Ini boleh di skip lah kekurangannya. Kalau buat kami berdua kebetulan ada kecocokan kesamaan persepsi adalah dialog, teman-teman. Dialognya itu emang ya itu tadi dari bilang ada ala komik barat, ada ala komik Indonesia zaman dulu gitu. Tapi beberapa karakter malah dialognya kekinian dan masuk aja gitu. Tapi ya udahlah, maksudnya kayak ini Luris, aku kan karena aku Pimret penerbitan ya gitu. Jadi soal
EYD atau PUEB itu menjadi concernku tersendiri. Kayak kata-kata ini kecil sih sebenarnya, tapi kayak misalnya bukan peduli kan, tapi peduli gitu. Jadi misalnya hal-hal kayak gitu tuh banyak hal yang. Tapi ini nitpick ya. Tapi ini nitpick sebenarnya teman. Sekali lagi karena aku orang penerbitan, jadi mungkin sebagai editor aku. Mungkin teman-teman yang tidak begitu peduli begitu sama itu akan tidak merasa masalah dan it's okay gitu loh. Ini bukan sebuah kesalahan yang jadi film ini menjadikan nilai film ini turun drastis gitu. Betul. Bahkan nggak turun sama sekali sebenarnya. Soal plot juga teman-teman di awal film sampai pertengahan film juga aku bilang tadi agak gimana gitu pengadeganannya kok rasanya tiba-tiba kesini tiba-tiba kesini, tapi bertahanlah. Kalau kalian berhasil ngelewatin hampir separuh film, kalian akan dapetin sesuatu yang manis di ujung sana. Endingnya tuh menyenangkan sekali. Sama ya beberapa unresolved case yang ya udahlah nanti mungkin diadres di film berikutnya ya. Betul sekali. Recommended banget buat ditonton, menyenangkan pengalamannya. Dan yang sangat-sangat bikin aku senang itu cameo-nya banyak. Cameo ya, banyak banget, terkenal, bagus banget, keren. Emang uangnya Bumi Langit banyak. Ada beberapa, enggak ini lebih ke beliau ini memang punya concern yang sama sih. Dan kenapa beliau yang dijadiin Sri Asih sebelumnya kan itu what the fuck banget. Kok bisa merayu kayak gitu? Betul. Surya Saputra juga bagus. Ya, kalau soal acting mah. Ya, kalau acting di sini oke. Justru kecuali kayak yang Darius bilang tadi, pengkarakterannya Sri Asih itu terkesan tidak lebih superior daripada hal-hal yang lainnya. Bahkan penjahatnya memang bagus ya. Tapi wujud dan pembawaannya setelah dia jadi superhero Sri Asih ini memang hal yang berbeda. Beneran wibawa dan lainnya semuanya dapat. Ya kayak gitu sih gitu. Jadi ya masuklah semuanya. Kayaknya itu aja ya. Itu aja sih. Satu lagi. Masuk sini spoiler. Ya jadi kalau kalian merasa udah cukup ya udah nanti nontonnya habis nonton. Spoiler. Aku pengen bahas 5 panglima. Jadi menariknya film ini adalah di sini tuh kita langsung diperlihatkan Thanosnya Bumi Langit siapa. Nah, bagusnya di situ. Thanosnya Bumi Langit, Darkseid-nya Bumi Langit siapa. Ya. Lalu kemudian juga punggawanya siapa. Ada 5 punggawa yang ingin kita bahas. Kita nggak akan bahas deep ya, kita sebut nanti mungkin kalau bahannya udah cukup kita coba bahas satu persatu. Betul. Yang pertama itu adalah Mata Malaikat. Yes. Pendekar dari masa lalu. Mata Malaikat. Kalau di siluetnya mereka tidak menyebutkan nama. Tidak menyebutkan nama sama sekali. Tapi dari siluetnya itu Mata Malaikat. Yang kedua itu adalah Kiwi Lawok. Yang ketiga itu adalah Bocah Atlantis. Itu musuhnya Aquanus. Yes. Kiwi Lawok udah keluar di film kedua Film Gundala. Habis itu keempat itu adalah Nyi Roro Kidul. Iya. Seharusnya. Tapi kita juga nggak tahu nanti jadi musuhnya siapa nggak? Maksudnya gimana, karena ini tricky juga kan sebenarnya. Dan yang terakhir adalah Rosetan atau Dokter Setan yang muncul di sini. Bentuknya emang ala-ala Dokter Wabah ya, Dokter Wabah. Itu semoga kita punya materi yang cukup untuk membahas. Four Horsemen-nya ya. Gitu. 5. Iya, maksudnya kalau gitu. Ya, tapi ini 5 dan ini bagus sekali karena 5 ini harus muncul supaya bos besarnya. Bos besarnya adalah Dewi Api, yang mana dia memang musuh buyutannya Sri Asih ya. Dewi Api yang dimainkan oleh siapa? Yang terpuji Dian Sastro. Ya, Joko Anwar udah nge-spill duluan sih sebelum filmnya rilis, ya udahlah. Gitu. Oke sih. Sayangnya cuma CGI sih, jadi nggak bisa mengagumi Dian Sastro. Ya. Itu aja sih mungkin. Kita ngelihat sisi lainnya Reza Radian yang badass juga. Oke lah. Gitu. Jadi menarik. Kami tidak sabar untuk menunggu selanjutnya. Kecuali kalau buat saya Virgo, ya, karena dia maksa juga sih. Emang harus buat ruang ngobrol kan? Iya. Gitu. Jadi ya udahlah. Aku juga sebenarnya nggak begitu tertarik, tapi ya udahlah. By the way, emang dibuka dengan trailernya Virgo ya. Jadi nggak tahu, mungkin Virgo belum tayang trailernya di mana-mana. Belum di mana-mana. Jadi kita tuh kemarin dapat. Jadi kita dapat trailernya Virgo dan ya sudah. Aku nonton. Dia bilang, "Mas, ini bukan film kita, Mas. Ini bukan film tontonan kita, tapi harus nonton tuh." Udahlah. Nyari lore-nya nanti. Nyari hikayatnya nanti. Menarik sih kalau Bumi Langit menerbitkan lore-nya. Beli pasti. Saya akan membeli itu. Yes. Thank you teman-teman yang udah nonton konten ini. Jangan lupa nonton Sri Asih di bioskop mulai tanggal 17. Gitu. Thank you.